Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardiansa, mahasiswa STEMIK Amik Riau, Prodi Teknik Informatika, kelas 2A. Di sini saya akan melakukan cara pengamanan sebuah email. Sebelumnya, saya juga akan menjelaskan yaitu tentang pengertian email, kemudian cara kerja email, fungsi dan manfaat, kemudian ada juga jenis-jenis email. Nah, jenis-jenis email ini ada 3, yaitu bulk mail, webmail, dan forward mail yang akan saya jelaskan nantinya. Oke, baiklah, sebelum kita mengetahui cara mengamankan email, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu email. Di sini email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah email, yaitu bahwa orang-orang dulu itu yang khawatir tentang kehilangan data mungkin akan terkejut mendengar jumlah serangan peretasan yang dilakukan pada Departemen Keuangan. Kanselir George Osborne mengungkapkan pada konferensi Google Zeitgeist pada Senin 16 Mei bahwa setiap bulan sekitar 20.000 email berbahaya dikirim ke jaringan pemerintah Inggris. Lebih lanjutnya, ia mencatatkan bahwa selama 2010, agen-agen intelijen yang bermusuhan melakukan ratusan upaya serius dan yang telah direncanakan sebelumnya untuk membobol sistem komputer Departemen Keuangan. Bahkan, rata-rata lebih dari 1 upaya per hari. Sebagai hasil dari angka-angka ini, Mr. Osborne menunjukkan bahwa Departemen Keuangan adalah salah satu yang paling ditargetkan oleh serangan data di seluruh Whitehall. Pemerintah juga bukan satu-satunya wilayah yang peduli dengan pelanggaran tersebut. Dengan Square Enix baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa beberapa situs web yang dikaitkan dengan yang telah diserang. Oke, di sini saya akan memberitahu cara kerja email. Yang pertama, pemilik email itu membuka emailnya dan kemudian menuliskan isi pesan yang akan dikirim. Kemudian, pengguna email tersebut memberikan instruksi pada aplikasi email untuk mengirimkan pesan pada alamat email lainnya. Email server akan mengidentifikasi alamat email tujuan, lalu mengirimkan pesan tersebut ke email server lain yang lokasinya dekat dengan alamat tujuan. Terkadang, sebuah email itu dikirim melalui beberapa email server, tergantung route yang dilaluinya. Ketika pesan email terkirim ke alamat email penerima, maka isi pesan tersebut tersimpan di email server hingga si penerima bisa membukanya. Saat penerima membuka pesan di kotak pos inbox, maka aplikasi email penerima akan meminta email baru yang ada pada email server, lalu mengunduhnya ke dalam komputer si penerima email. Selanjutnya, penerima email dapat melihat dan membaca isi pesan yang telah diunduh tadi. Kemudian, fungsi dan manfaat email. Yang pertama, mengirim dan menerima pesan. Yang kedua, mengirim dan menerima file. Yang ketiga, sebagai identitas diri. Yang keempat, email untuk mendaftar di berbagai situs. Dan yang terakhir, email untuk media pemasaran. Kemudian ada jenis-jenis email. 1. Pop mail. Pengertian pop mail adalah jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari ISP yang menjadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Yang kedua, webmail. Pengertian webmail adalah email yang berbasis website. Dengan kata lain, pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman situs penyedia layanan email tersebut. Yang ketiga, forward mail. Pengertian forward mail adalah jenis layanan email yang memforward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Biasanya, forward mail ini hanya digunakan oleh mereka yang sering berganti alamat email.
Oke, baiklah, kita mulai cara mengamankan email. Baiklah, yang pertama untuk mengamankan email adalah ganti kata sandinya. Kita buka security, terus kita scroll ke bawah, kita klik password, lalu kita masukkan sandinya. Ini sandi lama ya. Baru kita ganti password baru. Di sandi ini kita buat 8 karakter ya. Kita masukkan lagi. Nah, C. Oke, ini tampilannya. Otomatis sandi tadi sudah terganti. Kemudian kita scroll ke bawah, kita buka emailnya, kita masukkan sandi baru tadi. Next. Oke, ini adalah tampilannya. Dan kita masuk ke recovery email. Kita kembali dulu. Kita scroll ke bawah. Terus kita masuk ke data personalis. Nah, kita pilih yang web dan aplikasi activity. Oke, masuk ke email kita. Nah, di sini kita akan membuat tanda tangan email. Kita masuk ke menu setting, terus pilih si all settings. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada menu umum yaitu general. Kita pilih bahasanya bahasa Inggris saja. Terus ke bawah kita pilih yang create now. Nah, di sini bebas kita mau buat tanda tangannya itu buat nama kita aja ya. Sini saya buat Rizky Ardian Sah. Oke, create. Nah, ini adalah tampilan tanda tangan yang baru kita buat tadi. Oke, cara membuat kata sandi yang kuat dan aman. Itu yang pertama, kata sandi yang kuat sulit untuk dipecahkan atau ditebak. Kata sandi yang kuat dapat dibuat dengan menggunakan kombinasi angka dari 0 sampai 9, huruf dalam, huruf besar dan kecil, atau karakter khusus seperti tanda seru, hashtag, dan lain-lain. Buatlah kata sandi yang kuat, tapi mudah diingat, dan jangan tulis dimanapun. Baiklah, sekian tutorial cara mengamankan sebuah email dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saran dari saya, gunakanlah email dengan sebaik mungkin dan jangan sampai diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.